Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah laporan orientasi P3K. Perkenalkan, saya Muhdi. Saya mengajar di SD Negeri 2 Penpen. Puji syukur kehadirat Allah, berkat rahmat dan hidayahnya, saya dapat menyelesaikan penyusunan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, penilaian nilai dan etika instansi Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2023 di SD Negeri 2 Penpen. Penyusunan laporan ini merupakan komponen untuk penilaian dari orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pengenalan nilai dan etika di instansi Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2023 di SD Negeri 2 Penpen. Dalam penyusunan laporan ini, saya menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, sangat diharapkan dari semua pihak memberikan saran dan masukan yang bisa membuat laporan ini lebih baik sehingga bermanfaat bagi semua. Latar belakang kemampuan membaca merupakan tahap awal anak belajar membaca yang berkaitan dengan upaya pertamanya memahami bahasa tulis. Namun, tidak jarang peserta didik mengalami kesulitan dalam kegiatan membaca dan menulis. Hal ini juga dijelaskan oleh dalam Tahmidaten 2020.23 berpendapat bahwa membaca adalah bringing meaning to and getting meaning from printed or written material. Dengan kata lain, membaca tidak hanya sekedar melafalkan kata dan kalimat, namun memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung di dalam bahasa tertulis. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan beberapa permasalahan yang ada di SDN 2 Penpen. Di antaranya, kemampuan membaca peserta didik masih sangat rendah. Terbukti ini dari 67 peserta didik di kelas 3 yang sekarang saya pegang, ada sebanyak 21 peserta didik yang belum lancar membaca. Yang kedua, kurangnya motivasi belajar. Ketiga, kurangnya perhatian orang tua peserta didik dalam membimbing putra-putrinya. Dan yang ketiga, terjadinya bullying atau perundungan. Maksud dan tujuan. Maksudnya, agar kemampuan membaca siswa lebih baik dengan menggunakan metode SAS, struktural, analitik, sintetik. Kedua, motivasi belajar siswa meningkat dengan menggunakan metode telling story. Ketiga, kerjasama yang baik antara guru dengan wali murid terkait kegiatan belajar di rumah khususnya membaca. Keempat, mengedukasi orang tua dan peserta didik tentang bullying atau perundungan. Tujuan yang pertama, kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa dengan menggunakan metode SAS atau struktural analitik sintetik. Meningkatkan motivasi belajar siswa, mengetahui permasalahan peserta didik langsung dengan keluarganya, dan yang terakhir, memberikan pengarahan agar tidak terjadi lagi tindakan bullying. Ini rencana aksi, waktu dan tempat. Rencana aksinya ini ada 4. Yang pertama, pengembangan kemampuan membaca dengan menggunakan metode SAS, struktural, analitik, sintetik.
Waktunya itu di bulan Desember tahun 2023, tempatnya di SD Negeri 2 Penpen. Kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 3. Terus sekarang saya masih pegang kelas 3. Waktunya itu di bulan Juni tahun 2024, tempatnya masih di SD Negeri 2 Penpen. Ketiga, memberikan pengarahan agar orang tua bisa lebih memperhatikan perkembangan anaknya. Tentunya di bulan Desember tahun 2024, tempatnya di SD Negeri 2 Penpen. Terakhir, memberikan pengarahan agar tidak terjadi lagi tindakan bullying di bulan Juni tahun 2025, tepatnya masih di SD Penpen. Visi, misi, dan tujuan Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon, terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Visinya, Kabupaten Cirebon berbudaya, Kabupaten Cirebon sejahtera, Kabupaten Cirebon agamis, Kabupaten Cirebon maju, dan Kabupaten Cirebon aman. Tujuannya, menciptakan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Cirebon yang agamis, kompetitif, terlatih, inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas kinerja, kapasitas, dan akuntabilitas perangkat daerah, serta meningkatkan inovasi dalam pemerintahan. Ketiga, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat kegiatan dan pusat koleksi, distribusi barang, menyediakan pelayanan utilitas umum yang direncanakan dengan matang, komprehensif, dan terpadu, serta mewujudkan kualitas lingkungan kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keempat, menciptakan perlindungan bagi masyarakat, mendukung penegakan peraturan perundang-undangan, serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat dan penyelenggara pemerintahan. Lanjut, rencana strategis atau Renstra SD Negeri 2 Penpen. Pertama, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan terakhir standar pembiayaan. Berikut ini SOTK SD Negeri 2 Penpen. Bagian dari SD 2 Penpen. Yang pertama itu kepala sekolah dijabat oleh Bapak Saim Gunari. Komite sekolah Bapak Abdul Halim. Guru kelas 1 ini ada 2, Ibu Diah Purnamawati dan Ibu Eha Sugiyarti. Guru kelas 2 juga ada 2, Ibu Sumayah dan Ibu Intan Wulandari. Kelas 3 saya sendiri, Muhdi. Kelas 4 Pak Ajis Pratama Fauji. Kelas 5 Ibu Muslihah. Kelas 6 Pak Landi. Guru PAI Ibu Halimah. Guru Penjas Pak Cecep. Operator sekolah Ibu Lulu. Guru bahasa Inggris Ibu Laswati. Dan penjaga sekolah Bapak Abdullah Halim.
Matrik rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Kegiatan meningkatkan kemampuan membaca siswa dengan menggunakan metode SAS, struktural analitik sintetik. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa dengan menggunakan metode SAS. Indikator pencapaian peserta didik termotivasi untuk lebih giat belajar membaca. Waktunya di bulan antara Juli hingga Juni 2024. Selanjutnya, meningkatkan motivasi belajar siswa dengan berdongeng. Tujuannya yaitu kegiatan ini bertujuan meningkatkan motivasi belajar siswa. Indikator pencapaiannya, peserta didik termotivasi untuk lebih giat belajar. Waktunya di bulan Juli 2024 hingga Juni 2025. Kegiatan yang ketiga, berkunjung ke rumah peserta didik untuk mengetahui latar belakang. Tujuannya untuk mengetahui permasalahan membaca peserta didik langsung dengan keluarganya. Indikator pencapaiannya, peserta didik mendapatkan perhatian khusus. Waktunya itu di Juli 2025 hingga Juni 2026. Terakhir, memanggil orang tua dan peserta didik yang melakukan bullying. Tujuannya memberikan pengarahan agar tidak terjadi lagi tindakan bullying. Indikator pencapaian, peserta didik mendapatkan perhatian yang sama. Waktunya itu di Juli 2025 hingga Juni 2026. Penutup, kesimpulan dari materi ini, pertama, memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmennya. Dua, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN pada tugas dan fungsi serta visi dan misi. Tiga, sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Sarannya, setelah kita mengikuti orientasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K. Kedua, dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika di instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Tiga, mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugas. Demikian laporan orientasi P3K ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.